Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Public Expose Live 2022 atau PUBEK telah memasuki hari keempat. Terima kasih kepada seluruh Board of Director dan peserta PUBEK. Pada hari ini, hari keempat, terdapat 13 perusahaan tercatat yang sudah siap memaparkan finansial dan operational performance, termasuk rencana perseroan pada masa mendatang. Melalui Public Live 2022, Bursa dan SRO menyediakan sarana silaturahmi antara direksi perusahaan dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan relevan and reliable information langsung dari trusted person. Investor dapat fully engage untuk bertanya kepada top management team perusahaan tercatat sehingga menambah informasi dalam pengambilan keputusan investasinya. Melalui Public Live ini, kita juga harapkan investor dan publik mendapatkan informasi yang simetrik, sehingga meningkatkan trust investor kepada pasar modal Indonesia. The ultimate aim dari kegiatan ini adalah market deepening pasar modal kita disupport oleh smart investor. Selamat mengikuti Public Live 2022. Semoga memberikan manfaat yang optimal bagi investor domestik dan foreign investor. Maju terus pasar modal Indonesia. Ini adalah negeri yang kaya, dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, sesi Public Expose oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah bank syariah terbesar di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018 dengan kode perdagangan BRIS, bergerak di bidang perbankan syariah dan berada dalam sektor keuangan. Kami informasikan bahwa sesi Public Expose ini dilengkapi fitur terjemahan bahasa Inggris. Untuk mengaktifkannya, silakan klik tombol Interpretation, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian, klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform there is an English translation feature. Please click the Interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click Mute Original Audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami sampaikan juga bahwa peserta Public Expose dilarang merekam atau menyebarluaskan sesi ini tanpa seizin Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, untuk tata cara mengajukan pertanyaan, kami persilahkan peserta menyampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan dan dapat ditemukan pada running text yang akan
tayang di layar Bapak dan Ibu. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir manajemen dan tim dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bapak Ade Cahyo Nugroho selaku Direktur Finance and Strategy. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah berkenan hadir. Bapak Ahmad Syafi'i selaku Direktur Information Technology. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah berkenan hadir. Ibu Tribuana Tunggadewi selaku Direktur Compliance and Human Capital. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir. Pagi. Bapak Rizky Budinanda selaku SVP Investor Relations. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah berkenan hadir. Selamat pagi, Mas Iqbal. Terima kasih. Ya, saya sendiri Muhammad Iqbal dari PT Bursa Efek Indonesia, bertindak sebagai moderator. Baik, langsung saja kita memulai sesi presentasi. Saya persilahkan kepada Bapak Rizky untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Rizky, the floor is yours. Makasih Mas Iqbal. Terima kasih juga kepada Pak Nyoman selaku Direksi dari Bursa Efek Indonesia telah mengundang Bank Syariah Indonesia dan untuk turut hadir dalam acara PUBEX Online, di mana sepengetahuan kami ini merupakan kali kedua untuk Bank Syariah Indonesia untuk hadir dalam acara ini. Untuk hari ini sebagaimana Mas Iqbal sudah sampaikan, ada beberapa direksi yang turut hadir dalam pemaparannya. Salah satunya Pak Syafi'i selaku Direktur IT, Pak Cahyo selaku Direktur Keuangan, dan juga Ibu Tribuana Tunggadewi selaku Direktur Compliance dan Human Capital. Di slide berikutnya ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, BSI telah merampungkan proses operational merger pada tahun 2021. Hal ini memberikan skala dan competitiveness terhadap operational kami di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya. Di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya kami akan fokus pada pertumbuhan bisnis dan senantiasa melakukan efisiensi agar dapat memberikan benefit yang maksimal kepada stakeholder maupun pemegang saham. Dengan dilaksanakannya merger, hal ini memberikan efek positif dan sinergi terhadap produk-produk yang kami tawarkan. Pada saat kami menyusun strategi pertumbuhan, kami juga melakukan mapping terhadap produk-produk di 3 bank sebelumnya dan melanjutkannya apabila memberikan potensi yang dapat meningkatkan value added terhadap pertumbuhan bisnis BSI ke depannya. Hal ini terlihat dari kinerja perusahaan yang makin solid di semester 1 2022, sebagaimana yang akan dipaparkan oleh Pak Cahyo di slide-slide berikutnya. Untuk pasca merger, komposisi pemegang saham juga relatif tidak terdapat perubahan, di mana baru tahun ini kami juga mendapatkan 1 lembar saham dari pemerintah Indonesia di warna shares, dan itu juga terrefleksikan kepada kredit rating kami yang tetap kuat dan solid, di mana Pevindo memberikan kami AAA rating dan juga Fitch rating di AA dengan stable outlook. Dan juga ini juga untuk menambah jaringan, kita lumayan mendapatkan berkah atas merger ini dengan tambahan basis nasabah sebesar 17 juta dan juga kantor cabang yang well spread across Indonesia. Selain itu dari sisi pangsa pasar, apabila kami bandingkan secara market kapitalisasi dibandingkan dengan perusahaan bank di global, di bulan Juni 2002 per Juni 2002 maksud saya, posisi kami cukup kuat, di mana posisi kami adalah nomor 14 dalam hal market cap, dan juga kalau dari sisi dari aset dibandingkan dengan top 10 local bank kita di nomor 7, dan apabila dibandingkan dengan bank syariah lokal kita memiliki market share di 60%. Dalam rangka untuk memperluas akses bisnis kami di luar negeri,
di akhir tahun lalu dan juga di awal tahun ini officially rep office kami yang di Dubai mulai udah dibuka. Dan diharapkan dengan adanya representative office ini akan membantu kami untuk mendapatkan flow dari luar maupun memberikan akses pada nasabah-nasabah kami yang di domestik untuk mendapatkan pasar di luar. Next slide. Apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah di tengah ketidakpastian ekonomi global, konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, momentum pemulihan ekonomi Indonesia tetap terjaga yang tercermin dari pertumbuhan GDP Indonesia. Ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2022 tetap tumbuh kuat sebesar 5,4% year on year, di mana pertumbuhan tersebut didorong oleh mobilitas masyarakat yang tinggi, yang berdampak juga positif terhadap naiknya konsumsi domestik. Indonesia juga beruntung dengan mendapatkan windfall profit dari naiknya harga komoditas di pasar global yang memberikan surplus pada neraca perdagangan Indonesia. Next slide, please. Dengan cukup solidnya perekonomian Indonesia juga dilatar belakangi oleh kebijakan BI untuk mempertahankan suku bunga yang cukup rendah sampai dengan pertengahan tahun 2022. Dampaknya juga terlihat dari meningkatnya kredit consumer sejalan dengan Confidence Levels Index yang mencatatkan rekor tertinggi sepanjang pandemi. Hal ini juga memberikan efek yang positif terhadap salah satu segmen bisnis kami. Next slide. Bapak Ibu yang kami hormati, slide berikutnya dong. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila dilihat dari perkembangan perbankan di Indonesia sampai dengan Juni 2022, pertumbuhannya dilihat masih positif, baik dari sisi perbankan syariah maupun perbankan nasional. Apabila kami bandingkan pembandingan antara perbankan syariah dengan industri perbankan nasional, pertumbuhan dari perbankan syariah masih cukup kuat dan lebih tinggi secara year on year. Kalau misalnya dilihat dari aset, perbankan syariah tumbuh sebesar 14,21% dibandingkan 9,52%. Dari sisi kredit juga 14,09% dibandingkan 10,63%, dan dari dana ketiga sebesar 13,15% dibandingkan 9,14% di as of Juni 2022. Next slide please. Ini juga terlihat dari banking industry secara overall. Setelah 1 tahun melewati merger, kinerja BSI juga cukup dominan di industri. Apabila dari apabila per April 2022 kinerja kami cukup dominan, Bapak Ibu sekalian, dilihat dari pertumbuhan aset, pembiayaan, DPK, dan juga saving. Ya, dan ini juga memang masih ada PR yang masih kita lihat, di mana dari sisi selain dari profitability dan aset yang cukup baik, dari sisi kapitalisasi kami masih di bawah dari average banking industry, di mana hal ini kita mudah-mudahan by year end kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan balik ke level yang sebelumnya. Yang berikutnya. Nah, ini juga kami coba mapping posisi kami terhadap top 10 bank di Indonesia. Kembali lagi dari sisi neraca, BSI di nomor 7 ya dari sisi aset, dan lebih baik lagi di posisi nomor 6 untuk pembiayaan, dan jauh lebih baik lagi di penghimpunan dana pihak ketiga yaitu nomor 5. Adapun untuk yang profitability, apabila dilihat dari ROA, ROE dan NIM, ROA kita cukup kuat di nomor 6 dan NIM kita di nomor 2. Kembali lagi memang
Dari sisi PR kami yang masih sedang dilihat kembali itu adalah dari sisi cost to income ratio yang dirasa meskipun dari performance-nya kita udah bisa squeeze tighten a little bit of our cost, komposisi dari CIR kita masih cukup tinggi dibandingkan dengan bank-bank yang lainnya. Untuk pemaparan mengenai kinerja BSI selama 6 bulan terakhir akan dilakukan oleh Pak Cahyo. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Makasih Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para investor. Tentu ketika kita berbicara mengenai Bank Syariah Indonesia, topik yang akan kami selalu sampaikan bagaimana merger yang dilakukan 1,5 tahun lalu memang memberikan sinergi value yang nyata buat institusi ini. 1,5 tahun perjalanan Bank Syariah Indonesia, kami telah menyelesaikan hampir semua proses integrasi, mulai dari IT, SDM, sistem, risk management, dan seterusnya. Sehingga seiring dengan selesainya proses integrasi tersebut, kita bisa mulai melihat bahwa sinergi value itu benar-benar terjadi dan membawa bank ini memiliki bukan hanya peringkat yang lebih baik daripada BSM dulu, BNI Syariah dulu, dan BRI Syariah dulu, tapi dari sisi performance termasuk profitability dan quality mencapai ke level yang alhamdulillah jauh lebih baik. Bila kita melihat dari neraca, kembali seiring dengan proses integrasi yang sudah selesai, kita mampu mulai membukukan pembiayaan cukup signifikan growth-nya 18,55%, dan tentunya nanti bisa kita lihat ke segmen mana kita mencatat pertumbuhan pembiayaan ini. Di dana pihak ketiga juga begitu. Merger memberikan skala ekonomi yang membuat BSI punya daya tawar yang lebih baik kepada nasabah kita, sehingga saat ini BSI bisa mulai fokus pada meningkatkan kasa. Pertama kalinya juga akhirnya bank ini memiliki kasa rasio di atas 60% di beberapa bulan terakhir ini. Ini tentu memiliki dampak sangat penting buat bank ini karena semakin baiknya kasa rasio, nanti kita akan lihat di belakang BSI memiliki cost of fund yang kompetitif, sehingga kita bisa menyalurkan pembiayaan ke segmen yang sehat dengan pricing yang baik juga ke nasabah-nasabah kita. Dari sisi profit and loss secara konsisten, bahkan sejak merger ini terjadi 1,5 tahun lalu, bank ini mampu mencatat pertumbuhan profit yang sangat baik. Laba bersih kita di semester pertama 2,131 triliun, tumbuh 41%, yang menggambarkan selama 2 tahun berturut-turut selama proses merger ini terjadi, profit kita bisa mengalami peningkatan. Tentu driver utamanya hampir dari semua lini, baik dari sisi revenue, baik dari pendapatan bersih, dari fee-based income kita mengalami progres yang sangat baik, bisa terlihat dari yield yang kita alami dan juga fee-based income rasio kita yang mengalami perbaikan. 3 cost kita, cost of fund mengalami penurunan signifikan, cost to income ratio juga sudah kita rasakan mulai ada penurunan. Yang terakhir tadi memang cost to income ratio, tentu kita paham di proses awal merger ini kita butuh bangun infrastruktur, sehingga ini memang yang akan menjadi next opportunity, next growth engine daripada BSI untuk memiliki profitability yang lebih baik. Jadi secara umum memang neraca dan laba rugi kita mendapatkan mulai terlihat bahwa merger ini memang memberikan sinergi value yang sangat signifikan buat kinerja bank ini. Lebih detail lagi kalau kita ngelihat electronic channel atau fee-based income kita di next slide. Ini menarik ya, karena fee-based driver utama daripada pertumbuhan fee-based income kita yang 26%, ini adalah beberapa memang benefit daripada merger. Misalkan di electronic channel, di tahun lalu memang kita berbenah memperbaiki mobile banking BSI, saat ini alhamdulillah active usernya sudah tembus 2 juta. Dengan tembus 2 juta ini memang memberikan dampak pertumbuhan kepada fee-based income kita yang cukup signifikan. Tapi tentu ini baru di awal, karena sebenarnya tadi Pak Rizky menyampaikan bank ini memiliki 17 juta customer base yang saat ini active user mobile bankingnya baru 2 juta. Itu pun sudah meningkat 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini tentu memberikan gambaran opportunity yang masih dimiliki oleh bank ini untuk meningkatkan fee-based income kita.
Beberapa lini terkait dengan fee-based income juga bisa kita lihat di treasury ya, yang seiring dengan membaiknya perekonomian dan solidnya internal organisasi BSI, revenue-nya juga udah mulai meningkat dan kita harapkan ini menjadi kembali ya salah satu lini pertumbuhan revenue kita untuk fee-based income kita. Dari sisi rasio, beberapa rasio utama ini menarik kalau kita lihat lebih detail perjalanan bank ini, next di rasio. Bank ini di Juni kemarin pertama kali kita punya return on asset di atas 2%. Ini yang sesuatu yang menarik di mana di ketiga legacy sebelumnya nggak pernah mencatat angka profitability di level ini, bahkan ROE sudah menembus 17,66%. Tadi Pak Rizky menyampaikan tentu driver utamanya NI kita yang cukup baik, BOPO meskipun belum ideal tapi sudah mengalami penurunan signifikan. Lalu memang yang clear banget adalah penurunan cost of fund kita yang saya rasa ini salah satu manfaat paling signifikan dari merger ya, kemarin. Dan kalau kita lihat juga ini nggak lepas dari bagaimana loan book selama 1,5 tahun terakhir kita jalankan menghasilkan kualitas yang baik. Nanti akan kami sampaikan lebih detail terkait dengan kualitas. Memang PR-nya di permodalan, kalau kita bandingkan BSI dengan banyak bank di Indonesia, permodalan kita di angka 17%, one of the lowest ya. Ini yang sesuatu yang tadi Pak Rizky sampaikan, kita harapkan melalui beberapa corporate action, insya Allah akhir tahun ini bisa kembali mencapai stabil di angka 20%. Bapak Ibu sekalian, masuk ke topik berikutnya, tentu yang sangat penting dari bank, daripada merger kemarin, kita pengen memastikan bahwa bank ini bergerak ke segmen yang sehat dan memberikan pertumbuhan yang sustain buat Bank Syariah Indonesia. Bila kita lihat dari sisi angka kualitas, baik dari sisi financing at risk di berbagai macam segmen, menunjukkan perbaikan yang signifikan. VaR kita sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik COVID maupun non-COVID, mencapai level yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pre-merger kemarin. Jadi 1,5 tahun terakhir ini memang fokus bank ini benar-benar tumbuh ke segmen-segmen yang kita yakini menghasilkan neraca yang sehat dan sustain. Mungkin saya akan slide berikutnya untuk kasih gambaran Bapak Ibu sekalian, bagaimana selama 1,5 tahun terakhir kita melakukan booking dan sampai saat ini booking tersebut kualitasnya masih tetap terjaga. Kenapa slide ini penting gitu ya? Karena ini menggambarkan apakah ketika merger terjadi pilihan portofolio yang ditetapkan oleh bank ini memberikan kualitas pembiayaan yang baik. Dan bisa kita lihat baik di segmen wholesale maupun retail maupun consumer, semuanya menunjukkan progres yang sangat baik gitu ya. Jadi 1,5 tahun terakhir bookingnya benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita. Tentu kalau tren ini terus terjadi, kita akan memiliki loan book yang sehat, yang pada akhirnya akan menurunkan cost of credit kita sekarang yang masih ada di kisaran sekitar 2%. Tentu ini sangat penting untuk terus kita kawal untuk meyakinkan pilihan segmen dan strategi penyaluran pembiayaan kita sudah berada di jalur yang benar. Bila kita lihat lebih detail, di mana sih bank ini tumbuh? Tentu kita menyadari ya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, tanggung jawab kami tentu melayani seluruh segmen. Namun kami juga menyadari di awal merger ini kita harus memilih dulu di segmen-segmen yang dimana kita sudah yakin pertumbuhannya bagus, kualitas juga bagus. Untuk itu kalau kita lihat lebih detail, driver utama pertumbuhan pembiayaan kita adalah di segmen consumer, di mana kalau kita lihat lebih detail lagi nanti itu terutama adalah payroll based loan yang tumbuh tahun ini sampai dengan pertengahan tahun sudah 40% lebih. Jadi ini menggambarkan juga kita tumbuh di segmen yang memang BSI mampu dan sudah punya historical baik dari sisi kualitas. Nah ini kombinasi pertumbuhan ini memang akhirnya memberikan komposisi portofolio yang memang saat ini BSI memiliki 50% portofolio di consumer, korporasi di kisaran 28%, 29% tepatnya, dan retail di 21%. Kembali balance dari portofolio ini akan sangat mempertimbangkan loan quality ya, itu yang paling penting karena kita menyadari banyak bank, bukan hanya bank syariah, yang akhirnya memiliki portofolio yang tidak sehat dan berdampak signifikan terhadap kinerjanya. Jadi ini strategi yang kita jalankan. Memang kalau kita lihat lebih detail consumer di next slide,
Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, BSI memang menjadi salah satu pilihan untuk fixed income atau nasabah-nasabah berpendapatan tetap, khususnya di segmen pegawai negeri dan BUMN. Selama tahun sampai dengan pertengahan tahun, kembali tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk multiguna, yaitu payroll based loan ini yang nomor 3, growth-nya 40% dengan kualitas yang sangat baik. Ini tentu membangun optimisme kita ya, bahwa Bank Syariah memang memiliki hati untuk segmen-segmen tertentu. Dan kita menyadari salah satu segmen yang sangat tertarik dengan Bank Syariah adalah segmen fixed income tadi. Kita punya surveinya dan kita tes di market, ternyata benar. Respon masyarakat, respon para pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai BUMN maupun swasta, sangat positif dengan hadirnya Bank Syariah yang kembali bisa memenuhi kebutuhan bukan hanya kebutuhan spiritual dan sosial, tapi juga kebutuhan finansial yang sama bagusnya dengan bank konvensional. Jadi memang ini yang menjadi driver utama pertumbuhan kita saat ini untuk pembiayaan. Bapak Ibu sekalian, lalu untuk kualitas pembiayaan di next slide ya. Kita memang melihat khususnya untuk di segmen wholesale, pilihan customer kita juga makin targeted. Ini kita beruntung kembali perang di pembiayaan di segmen wholesale. Tentu kalau kita memiliki cost of fund yang baik, kita bisa memilih customer yang sehat. Tentu kami beruntung, Bank Mandiri sebagai induk kami merupakan salah satu the best corporate bank in Indonesia, jadi kita bisa menjadi referensi kita ketika kita melakukan penyaluran pembiayaan, dan ini tentu hal yang sangat positif bagaimana sinergi ini bukan terjadi akibat merger, tapi juga sinergi dengan induk-induk kita bisa lebih baik, sehingga saat ini kita bisa memilih segmen di wholesale yang bisa lebih tajam dan lebih baik lagi. Memang kadang-kadang kita sacrifice di pricing untuk segmen ini, tapi kembali ini memprovide kita mengenai jaringan ke berbagai macam korporasi dan para pegawainya juga. Itu yang kita pengen tap. Dari dana pihak ketiga mungkin terakhir dari saya, kembali BSI tadi dengan merger memiliki skala ekonomi yang baik, memiliki daya tawar yang baik, memiliki jaringan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan legacy sebelumnya, memiliki digital platform yang lebih baik, sehingga bisa kita lihat ini dampaknya adalah terhadap pertumbuhan tabungan. Tabungan kita tumbuh 17%, dan kalau tadi Pak Rizky nunjukin, alhamdulillah BSI ranking 5 kalau untuk tabungan. Jadi di luar top 4 bank, BCA, Mandiri, BRI, dan BNI, ada BSI sebagai top 5 bank untuk produk tabungan. Tentu ini menarik ya, sebagai bank retail memiliki kekuatan di tabungan menjadi hal yang sangat penting, karena ini menggambarkan bagaimana loyalitas daripada customer kita dan bagaimana magnitude yang bisa kita dorong untuk BSI ke depannya. Jadi tabungan menjadi driver utama dari sisi nominal, tentunya kita sudah tembus 106,5 triliun, di mana kita juga menjual produk kas kita, yaitu tabungan Wadiah. Tabungan yang memang tidak ada bagi hasilnya tapi juga bebas biaya admin. Jadi ini ternyata produk yang sangat menarik untuk para nasabah kita, dan ini pengen kita terus dorong. Nah tadi ini sejalan juga dengan strategi kita di payroll, karena memang payroll ini menjadi backbone daripada pertumbuhan BSI hari ini, memberikan benefit bukan hanya dari sisi pembiayaan tapi juga dari sisi funding Bank Syariah Indonesia. Mungkin selanjutnya kita akan dengar Pak Safei memaparkan bagaimana sih pendekatan BSI kepada calon-calon target segmen kita di Indonesia. Silakan Pak Safei. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, para investor yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami sampaikan bahwa seperti halnya perbankan pada umumnya di era COVID ini membuat kita melakukan upaya-upaya yang akan mengalihkan transaksi itu menjadi layanan yang bisa dilakukan secara digital. Nah, BSI juga berfokus pada layanan untuk bisa melayani kebutuhan nasabah full secara digital melalui channel-channel digital seperti halnya mobile banking. Nah, hal yang unik dari layanan digital Bank BSI adalah di samping Bank BSI ini menyediakan layanan finansial pada umumnya seperti buka rekening, tabungan, sistem pembayaran, top up, e-commerce dan sebagainya, termasuk di dalamnya investasi dan pembiayaan.
ada hal yang unik yang disediakan sebagai pembeda dengan layanan digital yang lain, yaitu adanya layanan spiritual dan sosial. Di dalam mobile banking yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia juga memberikan layanan spiritual yang menyebabkan nasabah betul-betul setiap saat itu akan menggunakan layanan mobile banking tidak hanya untuk finansial, juga dapat melakukan kegiatan spiritual dan sosial yang akan mendampingi kegiatan dari nasabah Bank Syariah Indonesia. Di samping itu juga tentu saja layanan digital yang disediakan oleh BSI juga mencakup ekosistem. Beruntung Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu grup atau memiliki induk yang cukup kuat sehingga kami dapat memanfaatkan ekosistem dari induk kami sehingga dapat memberikan layanan cross-selling kepada Bank Syariah Indonesia. Kami berharap dengan peningkatan platform ini akan menjadi one-stop solution bagi nasabah Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pengembangan layanan digital, kami sampaikan bahwa register usernya meningkat 17,18%. Next slide mungkin. Next, ya oke. 17,18% dengan total 4,07 juta pengguna. Dengan aktif usernya sebesar 1,97 juta atau meningkat 15,18%. Nah, ini banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan fee based income. Sebagaimana kita ketahui, fee based income dari mobile banking itu meningkat cukup tajam sebesar lebih dari 200% dalam menghimpun fee based income menjadi sebesar 119 miliar. Bapak Ibu sekalian, tidak seperti halnya bank digital yang lain, Bank Syariah Indonesia telah memiliki kelebihan dengan jumlah customer base yang tadi disampaikan 16-17 juta. Ini menjadi target kita untuk meningkatkan customer base dari mobile banking. Sekarang sedang kita upayakan untuk di-tapping agar sisa nasabah yang belum menjadi nasabah BSI Mobile akan segera memanfaatkan fasilitas yang ada di mobile banking tersebut. Kemudian tentu saja tidak hanya di mobile banking, channel-channel variasi lainnya juga kami terus kembangkan dengan menambah jumlah variasi layanan yang semakin lengkap, tidak hanya sebatas dari layanan perbankan pada umum, tapi salah satu ya tentu saja menjadi pilihan BSI adalah layanan yang lebih dari itu, misalnya investasi termasuk juga di dalamnya pembiayaan dan tidak melepas dari fungsi sosial dan spiritual nasabah kami. Oke, next slide. Nah, kemudian terkait dengan ekosistem, kami membangun ekosistem yang khas syariah. Ini adalah ciri khas Bank Syariah, yaitu Islamic ecosystem, dan ini saat ini mulai menunjukkan kinerja yang semakin baik. Kami optimis ekosistem Islam ini akan berpengaruh yang besar bagi kinerja BSI dalam jangka panjangnya. Sebagaimana kita lihat bahwa untuk donasi zakat, korporasi sampai dengan pertengahan 2022 telah menyalurkan sebesar 71 miliar atau naik 42%. Nah, di samping zakat korporasi, tentu saja zakat nasabah juga meningkat 65% dari 45 miliar menjadi 75 miliar. Ini peran kami fungsi untuk donasi dalam hal terkait sosial dan spiritualnya. Kemudian ekosistem yang lainnya adalah sekolah Islam. Sekolah Islam dengan jumlah pertumbuhan nasabah 24 atau 25% hampir dari 67.000 menjadi 83.000 nasabah dengan menghimpun dana sebesar 1,6 triliun sampai dengan Juni, atau ini meningkat 98% dibandingkan year on year tahun sebelumnya sekitar 800 miliar. Kemudian yang lainnya ekosistem pesantren, tentu saja ini menjadi ekosistem unggulan BSI, juga akan menjadi ekosistem yang akan menghimpun dana dari pondok pesantren juga dalam meningkatkan layanan kepada para santrinya. Jadi tidak hanya sebagai
DPK bagi BSI, tapi juga memberikan layanan digital kepada pesantren itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah ekosistem terkait masjid. BSI fokus dalam lingkungan masjid ini, potensinya sangat besar dengan jumlah masjid yang sangat besar juga, dari mulai masjid yang memang banyak di setiap lokasi di Indonesia. Ini mengalami pertumbuhan dari segi CIF juga 56% jumlah nasabah yang nasabahnya adalah masjid. Kemudian dari dana pihak ketiga juga meningkat cukup tinggi, 67,9% atau sebanyak 1,08 triliun di tahun 2022 di pertengahan Juni ini, pertengahan tahun ini. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya pemaparan akan disampaikan Ibu Tribuana Tunggaldewi. Terima kasih, silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Safi'i. Alhamdulillah kami bersyukur bahwa selama semester pertama atau 6 bulan pertama di tahun 2022, BSI telah diapresiasi oleh beberapa lembaga eksternal dalam bentuk penghargaan yang totalnya lebih dari 30 dan mungkin akan bertambah hingga sampai dengan akhir tahun. Sejalan dengan perkembangan isu keberlanjutan, kami juga fokus untuk mengimplementasikan konsep-konsep ESG dalam kegiatan bisnis dan operasional karena nilai-nilai ESG juga sejalan dengan prinsip syariah. BSI terus berperan aktif dalam implementasi keuangan berkelanjutan yang tercermin dalam beberapa hal. Hingga Juni 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan keuangan berkelanjutan dengan nilai 50,05 triliun rupiah atau 26% dari total pembiayaan BSI. Kemudian melakukan green campaign berupa introduction green banking and economy awareness di event G20 Jakarta, Bali, dan Jogja dalam acara Jogja Marathon melalui pemasangan mesin-mesin pengumpul botol plastik atau reverse vending machine bekerja sama dengan Plastic Pay. Saat ini sudah terdapat 7 RVM yang berlokasi di Jabodetabek. Rencana tahun 2022 kami akan bertambah di akhir tahun 2022 bertambah 25 RVM berlokasi di Bali. Sedangkan untuk tahun 2023 akan bertambah 25 RVM di Jabodetabek. Hal ini menunjukkan komitmen BSI untuk terus menjaga kelestarian, mendukung, dan sejalan dengan makosid syariah. Alhamdulillah BSI sudah menyalurkan dana CSR sebesar 84,1 miliar rupiah sampai dengan Juni 2022. Penyaluran tersebut dibagi dalam beberapa program, yaitu ada 4 program sosioekonomik, spiritual, people, charity, dan environment. Untuk program sosioekonomik, BSI memiliki program Desa BSI dengan jumlah 19 desa, 5 diantaranya adalah tambahan di tahun 2022. 5 desa tambahan di tahun 2022 adalah yang pertama di Aceh, di Desa Gampong Manesah Asan, Aceh Timur, klaster perikanan, di mana ini sudah diresmikan beberapa waktu yang lalu bersamaan dengan groundbreaking kantor regional Aceh, yaitu pengiriman bandeng. Kemudian di Lampung Candipuro, Desa Bumijaya, klaster peternakan sapi. Di Banten, di Desa Cijengkol, klaster peternakan domba dan kambing. Di NTB itu di Desa Lantan Lombok, klaster pertanian padi, dan di Makassar di Desa Parabanua Goa, klaster peternakan sapi potong. Untuk bidang spiritual berupa pembangunan dan renovasi rumah ibadah. Saat ini BSI sedang membangun Masjid BSI di Bakahuni, Lampung dengan progres mencapai 40%. Sedangkan kaitan dengan people, berupa bantuan sarana pendidikan dan beasiswa
Hingga saat ini sudah disalurkan program beasiswa kepada 492 mahasiswa dari 42 perguruan tinggi di Indonesia. Di bidang charity dan environment berupa bantuan kebencanaan atau istilahnya dengan istilah BSI Care, kemudian penanaman 1.000 bibit pohon buah di Katulampa dan 2.000 pohon bakau di Bali. Selanjutnya untuk penutup kami kembalikan ke Pak Ade Cahyo. Makasih Bu Dewi untuk paparannya. Mungkin sebagai slide penutup, bila kita ngelihat guideline yang kita buat di awal tahun mengenai perkembangan BSI, memang sampai dengan semester 1 tentu kami bersyukur hampir semua guideline tersebut bisa kita capai, bahkan lebih baik ya, beberapa parameter lebih baik. Memang dalam kesempatan ini kami belum merubah guideline kami, tapi mungkin ada beberapa yang secara signifikan deviasinya sudah cukup gede. Misalkan terkait dengan pertumbuhan pembiayaan ya, kita memang di awal mempredik 11-13%, tapi ternyata kita bisa achieve angka yang lebih baik, jauh lebih baik bahkan ya, dan tentunya ini akan mempengaruhi beberapa proyeksi mengenai BSI ke depan yang semoga bisa lebih baik daripada yang kita expect di awal. Tentu kembali Bapak Ibu sekalian, ini tentu buah daripada konsistensi bagaimana kita memastikan merger ini memberikan value added ya. Jadi semester 1 ini memang unik karena kita pengen melihat setelah setahun proses merger dilakukan, apa sih yang terjadi pada performance dan kinerja bank ini gitu. Jadi sementara guideline-nya belum kita rubah, secara umum kita masih on track dan mungkin semester 1 bisa indikasi bahwa kita bisa capai rasanya at least kalau dari guideline ini yang limit atasnya ya Pak Rizky ya, limit atasnya. Demikian sekali lagi terima kasih buat support doa kepada Bank Syariah Indonesia, semoga kami bisa terus mendeliver ekspektasi dan value bagi seluruh investor dan tentunya masyarakat Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lembar. Ibu-ibu suka emas kan? Buat bapak, diam itu emas. Kalau ibu minta emas, bapak lebih baik diem aja. Gak solutif nih. Inilah komedi tanpa solusi. Ada yang butuh solusi. Mau solusi dana cepat? Ada Gadai Emas di BSI. Caranya gimana? Cara gadai emas di BSI, pertama siapkan emasnya. Bukan masnya, emasnya. Kedua, datang ke kantor cabang BSI terdekat. Nah, kalau ini boleh bareng masnya. Ketiga, kami akan taksir emasnya ibu. Yang ditaksir emasnya, bukan masnya. Selanjutnya, tinggal menunggu proses pencairan dananya. Proses mudah dan cepat, biaya ringan, taksiran emas tinggi, bisa online lagi. Gadai emas di BSI, bebas mikir. Bank Syariah Indonesia. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Kita bisa lihat bersama bahwa BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia terus bertumbuh baik dari sisi aset maupun dana pihak ketiga dan terus berusaha untuk memberikan manfaat yang terbaik untuk para stakeholders-nya. Kita sekarang masuk pada sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Sudah terdapat beberapa pertanyaan dan akan saya bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh Bapak dan Ibu manajemen perseroan. Oke, untuk pertanyaan pertama itu ada dari Bapak Arif Budianto. Izin bertanya Pak, apakah Bank Syariah Indonesia akan melakukan aksi korporasi berupa akuisisi dengan bank syariah lain? Mungkin untuk direktur yang menjawab bisa Bapak Ade Cahyo, silahkan Pak. Makasih, saya rasa ini pertanyaan yang sangat baik. Tentu dalam core plan kita memang bank ini akan menjalankan dua strategi utama. Bagaimana secara organik bank ini bisa tumbuh solid dan membawa bank ini memiliki competitiveness yang sama dengan bank terbaik di Indonesia. Yang kedua memang kita berpikir mengenai bagaimana bank ini bisa melakukan strategi non-organik. Tentu bukan hanya melalui proses akuisisi,
tapi juga perluasan layanan syariah, finansial syariah yang lengkap di Indonesia. Terkait dengan apakah akan melakukan aksi korporasi berupa aksi dengan bank syariah lain, tentu ini salah satu strategi yang ingin kita jalankan juga, dan kebenaran memang sudah beberapa kali kita jalankan. Seperti kemarin di Aceh, BSI membeli beberapa portofolio milik Bank Mantap yang kebenaran memang harus tutup dari situ. Lalu ada dari beberapa bank swasta yang memang bisa kita beli, dan alhamdulillah itu memberikan hasil yang baik buat BSI. Ke depan tentu yang paling penting, BSI saat ini sudah memiliki kompetensi melakukan akuisisi dan merger. Nah, ini yang kompetensi ini yang saya rasa jadi bekal yang sangat kuat BSI untuk melakukan pembelian baik aset purchase, akuisisi portofolio daripada bank syariah lain yang tentu align dengan strategi kita. Jadi jawabannya iya gitu, benar. Baik. Terima kasih Pak Ade Cahyo atas tanggapannya Pak dan jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, kita masuk ke Ibu Yana. Pertanyaan kedua dari Ibu Yana Liani Yusuf dan Raju Kurniawan terkait perbankan syariah, bagaimana prospek ekonomi syariah ke depannya, dan apa langkah BSI untuk bersaing dengan kompetitor, baik bank syariah, bank konvensional, maupun bank digital. Bagaimana potensi bank syariah dalam memberikan kredit murah kepada UMKM. Mungkin Pak Ade Cahyo bisa memberikan tanggapan lagi nih Pak. Terima kasih. Makasih Bu Yana, Pak Raju. Pertama mengenai prospek ekonomi syariah, rasanya kita semua agree ya, bahwa semua hal terkait dengan perekonomian syariah itu baru ada di stage awal yang terlihat dari market share yang sangat kecil. Kita punya riset, kita percaya perbankan syariah ini dan ekonomi keuangan syariah bisa kita bawa ke level 20-40%. Seperti di negara tetangga kita, dan kita juga punya survei internal ya di Indonesia bahwa ada 20-40% masyarakat punya preferensi syariah. Kalau kita lihat dari posisi hari ini baru 7%, tentu prospeknya sangat menjanjikan gitu ya. Tadi saya singgung mengenai misalkan payroll bisnis gitu ya. Kita growth-nya sangat cepat, tapi dibandingkan dengan total jumlah fixed income di Indonesia masih kecil sekali. Ini yang buat kita excited banget. Rasanya kita punya peluang yang sangat besar untuk mendorong perekonomian syariah yang lebih baik lagi ke depannya. Kembali perjalanan 1,5 tahun di BSI membawa optimisme itulah. Ternyata bisa kalau kita kerjakan dengan baik, dengan profesional itu bisa. Tentu kalau bagaimana kita bersaing, paling penting tadi Pak Safei sudah menyampaikan bahwa bank ini itu memberikan layanan yang memang unik. Tidak hanya berupa layanan finansial yang sama baiknya dengan bank konven, tapi kita yakin nasabah juga membutuhkan layanan yang bahkan kita bisa extend ke layanan sosial dan spiritual. Maka tadi unik mobile banking kita, Pak Safi menyampaikan aktif usernya nambah 2 juta dan donasi juga bertambah signifikan juga. Jadi kita komplit ya, kita bilang sahabat finansial, spiritual, sosial gitu. Kadang-kadang bercandanya dunia akhirat lah kita coba jadi teman ya, teman yang baik untuk sama-sama berusaha membawa nasabah-nasabah kita tentu layanan yang lebih unik dibandingkan dengan bank konvensional. Dan saya rasa ini berlaku juga untuk digital platform kita ya. Digital platform kita juga pendekatan konsisten kepada nasabah. Kita selain mereka bisa melakukan top up GoPay, tapi mereka juga bisa berzakat, infak, sedekah, wakaf. Mereka bisa sholat tepat waktu, mereka bisa tahu arah kiblat, mereka bisa berkurban melalui mobile banking kita. Dan ini saya rasa jadi layanan yang unik yang rasanya hanya bank syariah ya, khususnya bank syariah Indonesia yang hari ini melakukan secara konsisten di strateginya gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin Pak Sevi mau nambahkan Pak? Baik Pak Cahyo, terima kasih. Seperti disampaikan Pak Cahyo, tentu saja ke depan BSI akan terus meningkatkan kapabilitas digitalnya, sehingga betul-betul nasabah merasakan bahwa BSI itu sudah menjadi bank yang berorientasi atau berdasarkan layanannya fokus pada layanan digital yang memberikan kemudahan, tapi juga bagi nasabah dapat benefit layanan yang lebih praktis, tidak perlu berkunjung ke tempat-tempat karena bisa dilakukan kapan saja. Dan bagi nasabah, mobile banking ini menjadi tools atau apps yang bisa dipakai setiap saat gitu. Jadi tidak terbatas untuk kepentingan perbankan, tapi juga
layanan spiritual dan sosialnya. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin sedikit tadi yang UMKM ya, insya Allah ya. Jadi kita bersyukur dengan respon masyarakat Indonesia yang sangat positif dengan Bank Syariah Indonesia. Cost of fund kita sudah turun signifikan. Terus terang di masa lalu cost of fund bank ini lebih dari 3%. Ketika lebih dari 3%, tentu kemampuan bank ini menyalurkan pembiayaan untuk segmen UMKM dengan pricing yang murah terbatas. Tapi hari ini dengan cost of fund yang sudah turun signifikan, dipercaya masyarakat, kita merasa BSI punya kemampuan menyalurkan pembiayaan yang lebih murah kepada segmen-segmen termasuk UMKM. Tapi tentunya kita ketika bicara mengenai UMKM, upayanya bukan hanya mengenai pricing ya, tapi juga bagaimana BSI bisa melakukan pendampingan, memfasilitasi mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia. Jadi dimensinya yes, mungkin untuk pricing checklist bisa kita lakukan, tapi kita juga harus bangun kapabilitas bagaimana BSI memang bisa jadi partner tadi ya, partner untuk nasabah UMKM kita untuk bisa menjadi lebih sukses gitu. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Ade Cahyo dan Pak Syafi'i. Pertanyaan ketiga ada dari Iston Utama dan Bumi Putra Sekuritas Bapak Ade Salman. Pertanyaannya adalah terkait digital, bagaimana digitalisasi dan strategi yang dilakukan oleh BRIS di mana saat ini banyak bank-bank digital yang masif dimasyarakatkan. Banyak bank-bank digital yang masif di masyarakat. Dan apa strategi BSI ke depan dalam menghadapi persaingan dengan bank digital serta bagaimana menarik nasabah unbankable sehingga meningkatkan pertumbuhan ke depannya. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ahmad Syafi'i ini sebagai Direktur IT. Thank you, Pak. Oke, baik Mas Iqbal. Saya coba sampaikan beberapa hal. Tadi sekilas sudah kita sampaikan juga strategi kita. Pertama tentu saja seperti hanya perbankan digital yang lain yang fokus pada pengembangan layanan yang berbasis digital. Begitu juga dengan Bank Syariah Indonesia. Tapi satu hal yang menjadi kelebihan bahwa customer base-nya BSI itu besar, banyak. Tadi disampaikan sekitar 16-17 juta customer base yang baru kita tap tadi di angka 4 jutaan. Nah ini adalah salah satu upaya untuk melakukan shifting. Jadi dari layanan yang non-digital atau layanan cabang, kita akan shifting itu transaksinya ke layanan digital. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah melakukan modernisasi layanan digital kami. Super Apps adalah salah satu yang memang saat ini dalam proses pengembangan yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan launch ke masyarakat gitu. Adapun yang menjadi keunggulannya di samping tadi layanan spiritual, sosial maupun finansialnya, tentu saja akan memberikan layanan atau user experience yang baru. Jadi nasabah pengguna akan dimanjakan lah dengan layanan yang terdapat di Super Apps yang sekarang dalam proses untuk perbaikan atau penyempurnaan dari sisi user UX, sehingga bukan lagi layanan yang pada umumnya, tapi layanan Super Apps yang kita kembangkan memberi experience dalam hal misalnya nasabah-nasabah bisa melakukan kegiatannya itu lebih lebih terpilih buat dia sendiri. Jadi dia akan diberikan semacam informasi yang lengkap terkait layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia. Di samping itu juga tentu saja memberikan kemudahan karena semakin lengkap. Tidak hanya fokus pada finansial pada umumnya, tapi layanan yang umumnya diberikan di luar layanan generik atau organik di perbankan, Super Apps yang kita kembangkan itu juga fokus pada layanan-layanan di luar itu, tambahannya. Seperti investasi. Investasi kami akan menjadikan itu sebagai layanan unggulan untuk Super Apps, tapi juga ada layanan lainnya yang khas raya, misalnya emas. Layanan emas, layanan gadai, juga yang tidak kalah pentingnya adalah layanan yang diberikan terkait dengan layanan pembiayaan atau kredit. Nah ini akan menjadi keunggulan sehingga nasabah Bank Syariah Indonesia juga akan menerima layanan yang berbasis digital secara penuh.
Itu yang saya sampaikan. Sedangkan untuk layanan digital lainnya, Bapak Ibu sekalian, BSI juga memiliki layanan untuk nasabah atau calon nasabah yang umumnya sekarang mungkin unbankable itu. Yaitu ada juga layanan yang kita sebut sebagai BSI Smart. Alhamdulillah kita sudah memiliki agen, mungkin ini yang kalau Bapak Ibu sekalian termati, ini yang biasa disebut sebagai agen laku pandai. Nah, ini membuat nasabah-nasabah juga bisa menjadi nasabah BSI melalui agen-agen BSI Smart yang sudah tersebar saat ini di seluruh Indonesia. Sekitar sudah mencapai 25.000 dan ini akan terus meningkat, mendekatkan calon nasabah supaya bisa dengan mudah bisa memberikan layanan perbankannya. Di samping itu juga Bapak Ibu sekalian, super apps yang kita kembangkan ini akan membuat kemudahan dalam hal calon nasabah menjadi nasabah BSI tanpa harus mendatangi ke lokasi-lokasi jaringan atau cabang terdekat. Karena dengan membuka rekening yang memanfaatkan biometrik untuk melakukan KYC-nya, nasabah benar-benar tidak perlu lagi datang ke cabang. Sudah otomatis dapat melakukan buka rekening, kemudian langsung bisa bertransaksi begitu mobile banking-nya sudah diaktifasi. Nah, untuk layanan yang lainnya tentu saja Bapak Ibu, khas syariah, karena kita udah 80% nasabah calon haji itu menjadi nasabahnya BSI, ini juga akan diberikan kemudahan mulai dari pembukaan atau setoran awal, pembukaan rekening, kemudian melakukan setoran awal, dan pada akhirnya apabila antrian sudah tercapai, udah waktunya jatuh, juga memungkinkan nasabah benar-benar bisa melakukan pelunasannya secara digital melalui BSI Mobile. Nah, inilah kemudahan bagi nasabah maupun calon nasabah yang akan memanfaatkan layanan digital BSI. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syafi'i atas penjelasannya Pak dan tanggapannya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin karena waktu sudah hampir jam 12 ya. Pertanyaan terakhir dari Bapak Adi Muhammad Rafli. Adakah rencana dalam jangka menengah untuk mengajak para stakeholders bekerja sama demi terciptanya tanggung jawab sosial perusahaan? Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Ibu Dewi, Bu. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Iqbal. Memang untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial itu memang kami selalu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, ya antara lain beberapa dengan pemerintah daerah, dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti dengan beberapa universitas juga. Jadi memang untuk tanggung jawab sosial memang tidak bisa mengerjakan sendiri ya. Jadi tetap harus melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi terkait. Nah, kaitannya tadi kalau misalnya kita ingin terkait dengan pendidikan, tentunya kita akan bekerja sama dengan beberapa universitas, sekolah-sekolah, pesantren, dan juga untuk yang kaitannya dengan pembentukan desa BSI itu juga kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, sehingga kita bisa juga membantu produk-produk ya dari daerah-daerah tersebut untuk terkait dengan adanya pembeli dan peningkatan kualitas dari produk tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi atas jawabannya, Bu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Bank Syariah Indonesia. Mohon maaf dikarenakan adanya keterbatasan waktu, pertanyaan Bapak dan Ibu tidak dapat dijawab semuanya. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari Bank Syariah Indonesia melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami ingatkan kembali bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing 200.000 untuk 3 orang pemenang.
Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Ade Cahyonugroho untuk dapat memberikan closing statement. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tentu Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu-satunya bank syariah di top 10 bank di Indonesia menyadari kita memiliki potensi yang sangat besar hidup di negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia. Proses merger yang dijalankan 1,5 tahun yang lalu telah menunjukkan pertanda awal yang sangat baik, sehingga insya Allah kami akan terus disiplin mengembangkan layanan daripada BSI yang berkali-kali tadi kami sampaikan bahwa bank ini akan menjadi solusi finansial, sosial, dan spiritual terbaik untuk para nasabahnya. Tentu dengan positioning ini kita berharap BSI memiliki tempat yang lebih baik lagi ke depannya di industri perbankan Indonesia dan menjadi salah satu pemain terbesar dan memberikan value added tentu untuk seluruh stakeholdernya termasuk para investornya. Demikian, sekali lagi terima kasih untuk supportnya kepada Bank Syariah Indonesia. Mohon doa dan selalu dukungannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Mari kita beri aplaus untuk Bapak dan Ibu manajemen dari tim BSI yang sudah menyampaikan paparan. Sebagai informasi, tayangan Public Expose ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus maju pasar modal Indonesia.